Pemirsa, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim bersama saya Mercy Oktaveni. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai pewarta dulu dan kini. Untuk itu hari ini sudah hadir dua narasumber luar biasa. Pada hari ini ada Bang Andrew dan juga Bang Sahab. Ya, jadi kita hari ini pastinya akan membahas mengenai pewarta dulu dan juga kini. Pastinya kan ada transisi ya, transisi di mana dulu sepertinya pastinya zamannya beda dengan sekarang. Tapi sebelum itu saya mau sambil ngobrol-ngobrol dulu bersama pemirsa di rumah mengenai PWI nih. Mungkin teman-teman jurnalistik atau teman-teman pewarta lain juga sudah tidak asing nih dengan organisasi PWI. Boleh saya ke Bang Andrew dulu? Saya sebetulnya sejak 2014 sebagai Ketua PWI Kalimantan Timur, dan itu termasuk di 2014 itu saya termasuk Ketua PWI termuda di Indonesia karena saya menjabat Ketua PWI ketika itu masih berusia 34 tahun. Dan itu menjadi Ketua PWI termuda, tapi keterlibatan saya di PWI tentu sebelumnya. Jadi di 2010 kalau nggak salah saya sudah tergabung di PWI, dari mulai menjadi wakil sekretaris, kemudian saya mutasi ke Berau, saya menjadi Ketua PWI untuk Kabupaten Berau. Kemudian ketika ada pemilihan Ketua PWI Kalimantan Timur di Samarinda, saya kemudian didorong oleh teman-teman untuk menjadi Ketua PWI Kalimantan Timur sejak 2014 sampai 2024 ini. Jadi 2 periode, 10 tahun. 10 tahun. Iya. Jadi sebenarnya sejarah perjalanan berorganisasi bersama PWI sendiri cukup panjang ya? Ya, alhamdulillah cukup panjang. Dari mulai ketika 2010 itu ada kegiatan Porwanas di Palembang, Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Saya cuman bagian catering ya, angkut-angkut nasi kotak di Jakarta waktu itu, dilibatkan oleh teman-teman. Jadi ya di situ saya merasakan ya kita sebagai wartawan harus berorganisasi. Padahal ketika itu perusahaan tempat saya bekerja tidak mewajibkan, bahkan ada sedikit mungkin sentimen ya terhadap organisasi wartawan, karena ketika itu dianggap akan menyulitkan kerja wartawan. Karena wartawan kalau terlalu sibuk organisasi nanti kerjanya nggak ada gitu kan. Nah, kerjanya sedikit terbengkalai. Betul. Tapi saat itu saya mencoba. Saya berpikir apapun profesi kita harus berorganisasi, karena pada akhirnya nanti ketika ada sesuatu siapa yang membela. Nah, karena kalau di buruh karyawan ada serikat buruh, ada serikat pekerja, di wartawan adalah sama dengan pengacara, guru. Kita perlu organisasi profesi yang menaungi profesi kita. Selain itu juga sebagai wadah untuk sharing seperti itu sesama wartawan. Betul. Yang paling utama juga di PWI itu adalah pelatihan dan pelatihan. Jadi dalam organisasi PWI itu 10 program kerja PWI, 9-nya adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, sebegitu pentingnya PWI itu membuat organisasi ini agar menjadi tempat atau Pemirsa, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim bersama saya Mercy Oktaveni. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai pewarta dulu dan kini. Untuk itu hari ini sudah hadir dua narasumber luar biasa. Pada hari ini ada Bang Andrew dan juga Bang Sahab. Sore Abang. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masih puasa. Masih puasa ya, walaupun puasa tetap harus semangat. Iya, benar. Oke, jadi kita hari ini pastinya akan membahas mengenai pewarta dulu dan juga kini. Pastinya kan ada transisi ya, transisi di mana dulu sepertinya pastinya zamannya beda dengan sekarang. Tapi sebelum itu saya mau sambil ngobrol-ngobrol dulu bersama pemirsa di rumah mengenai PWI nih. Mungkin teman-teman jurnalistik atau teman-teman pewarta lain juga sudah tidak asing nih dengan organisasi PWI. Boleh saya ke Bang Andrew dulu? Kalimantan Timur dan Dispora Kalimantan Timur, dengan dana dukungan dari pemerintah provinsi melalui Dispora, kita melakukan pelatihan agar para wartawan paham ketika menulis olahraga, karena banyak sekali istilah-istilah dalam olahraga yang tentu tidak dipahami oleh semua wartawan. Ini perlu diberikan pemahaman. Itu contoh kecil. Skill khusus ya untuk Betul. wartawan olahraga ini sendiri. Saya pun sebagai pewarta umum ya, belum tentu mengerti semuanya mengenai
istilah-istilah olahraga seperti itu. Betul. Oke, tadi kita sudah berbincang dengan Bang Andrew. Kali ini kita berbincang dengan Bang Sahab. Selamat pagi, Bang. Pagi, Mbak. Luar biasa. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar? Belum ada pecah. Alhamdulillah. Oke, Bang Sahab boleh diperkenalkan dulu ke pemirsa di rumah? Iya, kalau saya namanya Ahmad Sahab lengkapnya, dan saat ini posisi saya sebagai PLT, pelaksana tugas Ketua PWI Kaltim, transisi karena posisi Bang Endro saat ini ada di PWI Pusat sebagai Wakil Ketua di bidang kompetensi wartawan. Nah, di aturan PWI kita tidak memperbolehkan untuk merangkap itu. Nah, sebenarnya beliau ini habisnya di bulan Oktober 2024 ini. Cuman karena kemarin beliau sudah keburu dipinang gitu ya sama PWI Pusat, akhirnya per Desember kemarin, setelah pemilihan Ketua PWI Pusat ada penyusunan, beliau langsung masuk. Akhirnya kita langsung di sini supaya tidak terjadi kekosongan pemimpinan. Nah, kami yang disiapkan. Jadi kemudian saya ditunjuk sebagai PLT sekaligus mengantarkan untuk persiapan Konperprov, pemilihan Ketua PW yang baru, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada 27 April 2024 ini. Itu pelantikannya? Proses pemilihannya nanti. Proses pemilihannya. Jadi gimana nih, Bang? Masa-masa transisi ini persiapannya seperti apa? Saya nggak nyangka tadi padat banget ya. Jadi Ketua PW saya baru nyadarin, pantas Ketua Endro, saya biasa manggil Ketua Endro, agak lelah gitu. Ternyata padat sekali jatuhnya Ketua PW. Jadi kayak pria panggilan kemana-mana gitu ya. Kita jadi pembicara di sana, kemudian juga harus menghadiri undangan ini. Saya sendiri juga kemarin, karena juga masih aktif sebagai wartawan juga, akhirnya juga harus bisa membagi dengan teman-teman yang lain untuk bisa menghadiri undangan demi undangan itu tadi. Karena kan sifatnya undangan itu berarti penghargaan terhadap PWI. Nah, untuk persiapan sendiri, pelaksanaan untuk Konperprov ini, alhamdulillah sekarang sih tahapannya sudah hampir 90%. Jadi agak berbeda dari pelaksanaan ketika beliau pencalonkan, karena ini kepengurusan baru sehingga aturan yang digunakan baru. Jadi kita ada sistemnya, kalau dulu itu langsung calonkan pemilihan. Nah, tapi kalau saat ini ada tahapan lagi nih, kayak KPU-nya juga, kita ada bikin panitia dulu, kemudian menjaring siapa ketuanya. Nah, kalau dulu kan langsung maju. Nah, sekarang yang ketua harus daftar dulu. Jadi daftar baik ketua PWI maupun ketua DKD-nya. Dan alhamdulillah untuk ketua DKD ada satu calon tunggal, Pak Intoniswan. Kemudian kalau untuk di calon ketua PWI-nya ada 2 orang, Abdurrahman Amin sebagai salah satu wakil ketua di PWI Kaltim, dan Pak Munanto juga dari PWI Kaltim. Berarti ada 2 bakal calon? 2 bakal calon, ya mau tidak mau nanti pasti harus ada pemilihan. Nah, ini pemilihan ini kita sudah sosialisasikan ke teman-teman di kabupaten kota, di PWI cabang, yang ada di Kalimantan Timur, termasuk juga kemarin yang terbaru juga adalah aturannya bagaimana kemudian teman-teman ini mau mengaktifkan kartunya kembali. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah terlampau lama kartunya mati, kartu KTE-nya mati, itu kan tidak punya hak pilih. Jadi di PWI itu ada 2, pertama ada anggota muda, dan yang satunya lagi anggota biasa. Nah, yang punya hak pilih itu anggota biasa. Gitu. Nah, proses dari anggota muda ke anggota biasa itu 2 tahun minimal. Dan mereka saat ini tambah lagi dengan kompetensi ya Ketua ya. Tambah kompetensi wartawan lagi, dia minimal kompetensi muda. Semakin tinggi kualifikasinya. Iya, jadi makanya kalau jadi anggota PWI nggak bisa kaleng-kaleng lah ya. Sudah pasti CV-nya full. Iya, gitu. Jadi kita mau nguji dulu orang selama 2 tahun mereka betul-betul aktif menulis, kita lihat tulisannya seperti apa. Sebagai anggota muda, sampai tadi kata Bang Endo tadi ada pelatihan-pelatihan kita sampaikan ke mereka. Nah, kemudian mereka baru bisa nanti jadi anggota biasa. Itu kualifikasi untuk yang memilih. Jadi baru untuk bisa. Yang akan dipilih seperti apa? Untuk yang akan dipilih, karena ini levelnya provinsi Kalimantan Timur, maka yang bisa untuk ikut salah satunya itu adalah kompetensi utama saat ini. Jadi PWI udah punya standar, kemarin kita di Kompernas itu kemarin sudah mengatakan bahwasanya untuk di kabupaten kota itu dia minimal madya ketuanya selama 3 tahun masa jabatannya. Sementara untuk di provinsi dia harus utama. Nah, makanya sekarang itu kemarin Bang Rahman maupun Pak Munanto itu semuanya sudah utama semua. Kalau misalnya madya nggak bisa calonkan. Jadi
mereka agak berat juga seleksinya kemarin, harus kirim berkas dulu, diverifikasi PPI pusat dulu, baru dikirim ke sini layak atau tidak gitu. Jadi agak panjang tahapannya ini. 3 bulan lah kami mempersiapkan ini, mulai kemarin per Desember kami mempersiapkan untuk ini, dan saat ini sudah keluar yang namanya daftar pemilih tetap. Jadi sudah ada sekitar 180 sekian, saya nggak ingat, 187 sekian itu. Itu satu provinsi. Satu provinsi yang punya hak pilih nantinya untuk bisa menyalurkan hak pilihnya. Nah, kemudian untuk tahapannya sendiri, karena kita juga terkendala geografis, jadi ada yang namanya surat mandat. Nah, surat mandat itu bisa diberikan kepada salah satu orang, yang satu orang maksimal hanya bisa pegang 2 mandat. Untuk bisa menentukan. Jadi misalnya kabupaten kota dengan keterkendala pembiayaan sehingga hanya mengirim ketua atau wakil ketuanya saja. Nah, dari ketua ini bisa membawa 3 suara berarti dari sana, seperti itu. Itu nanti dilaksanakannya pemilihannya di Samarinda? Di Samarinda, kemarin kita sudah dengan berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kebetulan Busekda, dan kita awalnya mintanya di Kominfo, awalnya itu perencanaan di Kominfo, tapi kemudian ditarik sama Busekda ke kantor gubernur di ruang Rui Rahayu, ruang serbaguna. Jadi di situ tanggal 27 April insya Allah, kalau tidak, sejauh ini belum ada pergeseran, 27 April pasti dilaksanakan insya Allah. Oke, jadi perlu diingat oleh teman-teman anggota PWI ya, Iya. gunakan hak pilih Anda. Ya, kayak pemilu juga ini. Oke, setelah ini kita akan bahas topik utama kita, Pewarta dulu dan kini. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim. Masih bersama saya Mercy Oktaveni dan 2 narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, kita akan kembali ke topik utama kita, pewarta dulu dan kini. Pastinya kita tahu ya Bang Abang, bahwa pewarta dulu dan sekarang itu sudah sangat berbeda, di mana pasti adanya peningkatan kualifikasi, juga pasti transisi zaman sebelumnya dengan zaman yang sekarang pastinya beda gitu. Saya mau ke Bang Andrew dulu nih. Menurut Bang Andrew sendiri, kira-kira pewarta dulu dan sekarang itu yang paling menonjol perbedaannya itu apa sih Bang Andrew? Iya, yang terasa pewarta dulu dan sekarang adalah kita dulu tidak dimanjakan atau tidak memiliki fasilitas multimedia seperti sekarang. Teknologi yang sangat tinggi saat ini itu sangat memudahkan kerja wartawan. Tapi ada plus minusnya. Ketika teknologi begitu canggih, tingkat daya juang wartawannya juga kurang menantang jadinya. Karena tinggal browsing. Ya mohon maaf, sekarang wartawan yang baru belajar jadi wartawan tinggal pakai AI dengan artificial intelligence buat berita ini udah dibuatin sama mesin gitu. Di situ yang kita saat ini agak sulit mengatakan mana wartawan yang berkualitas, mana tidak. Karena ketika mereka dibantu oleh teknologi, hampir sulit dibedakan mana hasil kerja dia dan mana hasil kerja teknologi. Nah, ini membedakan daya juang wartawan dulu dan wartawan sekarang. Kalau wartawan dulu, nggak akan berani pulang ke kantor kalau pulang nggak bawa berita gitu. Beneran nggak berani gitu. Kita tuh, aduh ini pulang berita apa gitu. Sementara zaman dulu juga tidak mudah untuk cloning copy paste seperti sekarang gitu kan. Dulu kita ngetik masih pakai disket ya, dari mulai disket yang tipis kemudian menjadi disket yang 3,5 in yang kecil, dan itu kalau beritanya jelek redaktur dengan ya luar biasa dipatahin, dibuang ke tempat sampah gitu, berita jelek gitu. Nah itu yang membuat ya mau dia mau suka tidak suka mental wartawan dulu dan mental wartawan sekarang sangat berbeda jauh. Tapi kalau kita cerita begini, tentu wartawan-wartawan yang sekarang juga bilang lah itu kan dulu gitu kan, udah nggak bisa dipakai. Iya, tapi menurut saya semangat yang perlu dipakai adalah semangat tidak pantang menyerah, itu yang harus dimiliki oleh wartawan sekarang. Tidak mudah ketika misalnya nggak ketemu narasumber tuh, ya udah pulang masih berani tampak wajah gitu kan, nggak dapet bang, udah gitu doang gitu kan. Kita nggak melihat mereka berjuang seperti apa. Kita dulu sampai ibaratnya dipukul lah, sampai dapat perlakuan-perlakuan yang kurang baik itu udah biasa dulu. Tapi tetap bagaimana berusaha mendapatkan
berita yang eksklusif, itu yang luar biasa. Sementara wartawan sekarang ya nggak hadir pun ya nggak ada beban, tinggal copy dong, copy paste gitu kan, tinggal cloning. Nah ini yang membedakan di situ. Tapi pada akhirnya produknya akan terlihat. Kenapa sebagian media yang betul-betul menjalankan jurnalisme dengan baik itu bertahan? Kita sampaikan contoh misalnya Telat Kompas TV, baik itu platform yang TV, platform yang cetak maupun platform yang daring, Kompas begitu menjaga kode etik jurnalistik, menjaga kredo jurnalismenya sehingga orang masih percaya dengan Kompas. Itu yang harus kita jaga. Beda dengan ya menjamurnya daring sekarang itu ya, itu sama dengan era 99, tahun 99 ketika reformasi menjamurnya tabloid. Dulu ada ribuan tabloid, termasuk ada, saya masih ingat ada 130-an organisasi wartawan di masa itu, macam-macam namanya, asosiasi ini menjamur begitu, karena kementerian dulu Departemen Penerangan dihapus, era Pak Harmoko dibubarkan di era reformasi ketika Soeharto jatuh, maka keran reformasi itu membuat media itu tidak lagi terkontrol, kan tidak perlu ada izin. Nah, tapi pada akhirnya dari 99 sampai sekarang akan muncul seleksi alam. Mana yang bertahan itulah yang survive. Walaupun tidak ada lagi izin untuk menerbitkan media, pada akhirnya yang bertahan adalah yang berkualitas. Terbukti misalnya beberapa media mainstream bertahan sampai sekarang. Nah, sekarang ini kembali lagi terjadi. Ketika era internet begitu booming, semua orang berlomba-lomba membuat media daring. Semua membuat media online. Nah, ada media digital. Banyak sekali. Nah, pada akhirnya sama. Ini nanti saya berkeyakinan segala sesuatu itu pasti ada titik klimaksnya, titik jenuhnya. Ketika udah terlalu banyak, nanti akan ketemu titik keseimbangan. Nah, sekarang titik keseimbangan itu dibuat dengan cara apa? Dengan cara Dewan Pers mengatur regulasi-regulasi media yang dianggap kompeten. Itu adalah media yang misalnya wartawannya memiliki wartawan yang kompeten, penanggung jawab redaksinya yang wartawan utama, ada banyak lagi syarat-syarat, termasuk misalnya harus berbadan hukum dan sebagainya. Itu adalah cara untuk mau tidak mau harus ada seleksi alam, harus ada kurasinya. Ada kurasi, dan pada akhirnya nanti jumlahnya akan seimbang lagi. Sekarang ya ini lagi euforia, semua bikin media, semua mudah dalam tanda kutip mendapatkan rezeki dari situ. Tapi pada akhirnya pemerintah hanya belum saja ke sana. Nanti kalau sudah, mohon maaf, penegak hukum, pengawas keuangan lari ke sana, memberikan penekanan di sana, pada akhirnya juga nanti akan terseleksi mana media yang benar-benar sesuai ketentuan, mana yang hanya menjadi penumpang gelap gitu. Mungkin itu. Oke, jadi sebenarnya panjang sekali ya kita dengarkan tadi sejarah-sejarah sampai ke era-era reformasi juga luar biasa sekali. Saya mau ke Bang Sahab dulu nih. Bang Sahab, apa sih yang dirasakan kalau dari Bang Sahab sendiri juga seorang wartawan? Apa sih yang dirasakan pewarta dulu dan sekarang tuh apa bedanya yang paling mencolok atau mungkin hal yang paling terasa perbedaannya seperti itu? Saya kira nggak jauh beda dengan Bang Endro ya, karena karir saya di wartawan juga nggak jauh beda sama beliau, sama-sama mulainya kita mungkin saya lebih dulu lah, 97 saya memulai, beliau sekitar 98, 99 beliau mulai, saya 97 sudah mulai jadi wartawan. Jadi kami merasakan era-era non-digital sampai ke era digital, transisi itu terasa sekali tadi ya. Jadi ketika saya pernah mengajar gitu, pernah juga disampaikan ke mahasiswa saya tanya, tahu disket nggak? Nggak tahu disket seperti apa gitu. Itu kan saya suruh, wah kayaknya jauh sekali zaman itu gitu ya, bahari sekali gitu ya. Jadi memang bicara mental tadi betul kata Bang Endro. Artinya kalau saya dulu merasakan ketika saya jadi wartawan, dididik jadi wartawan itu dengan mental yang sangat keras. Jadi ketika malam saya udah diuber-uber, besok mau bikin apa, ngerjain apa, rencananya kemana gitu ya, ketemu siapa. Nah, dan saat itu fasilitas paling canggih telepon. Nah, hakul yakinnya lagi, telepon nggak boleh dipakai kecuali penting sekali. Kita tidak boleh langsung ujuk-ujuk kayak sekarang nih kan gampang nih, wawancara sama narasumber bisa pakai WhatsApp. Dulu nggak boleh. Kita harus wajib ketemu dulu sama narasumbernya, memastikan kita kenal sama narasumbernya. Supaya apa? Jangan sampai nanti ketika kita nelpon di seberang sana bukan yang nerima. Saya mau nelpon Mbak Mercy, ternyata yang nerima Mercy yang lain. Kan sama-sama Mercy, tapi ternyata dia yang jawab dengan iseng. Nah, itu kan jawabannya jadi beda gitu. Nah, ini itu juga
Sederhana sebetulnya, tapi itu melatih kita ternyata, oh iya kita harus kenal orang dulu. Karena kan jadi wartawan itu salah satu paling penting adalah bikin jaringan. Betul. Iya kan? Nah itu yang sekarang tidak ada juga di anak-anak sekarang. Anak-anak muda sekarang itu ya kan terbatas, bukan kata dimanjakan oleh teknologi. Oh, saya mau tahu Pak Isran misalnya gitu, gubernur, mantan gubernur, cukup searching lihat wajahnya, kenal pun tidak. Sehingga ketika ada kejadian, tolong konfirmasi ke Pak Isran, kalang kabut, nggak punya akses. Kan begitu? Betul. Nah beda kita dulu harus kenal dulu, kenalan, sampai harus punya aksesnya, kita harus sampai memastikan bahwasannya kita punya akses ke beliau. Sehingga ketika ada suatu kejadian, saya di kriminal, kolom kriminal, saya harus tahu Kapolres, saya harus tahu Kapolsek, saya harus tahu Kanit Reskrim, saya harus tahu Kasat Reskrim. Sehingga ketika ada kejadian kebakaran atau ada kejadian pembunuhan atau kejadian apa, saya gampang konfirmasinya. Pak, benar nggak ada kejadian pembunuhan dan sebagainya? Dan Tapi beliau ini juga sudah tidak asing. iya sudah tidak asing karena aware, karena bisa tahu. Oh iya sih, kamu ya gini ya gitu. Ya seperti itu. Dan itu dulu kita ketemu dulu, teleponnya juga belakang. Kalau itu sudah telepon itu udah pilihan terakhir lah, opsi terakhir baru boleh. Kalau sekarang kan enggak, belum apa sudah WhatsApp duluan lah gitu ya. Nah ini kemudian menjadikan mental tuh beda. Dan saya juga merasakan itu ketika anak-anak di kantor sudah mulai sekarang dengan gampangnya bilang, nggak ada berita bang, nggak dapet. Dulu kita nggak dapet ke berapa pulang ke kantor tuh. Tanya bang Hendro, pantang pulang sebelum dapat gitu. Jadi, nah salah satu caranya itu tadi kebetulan PWI pusat dan 2 Ampere sekarang kan melaksanakan tadi kata bang Hendro ada seleksi alam pelan-pelan. Nah salah satunya tadi adalah kompetensi tadi. Bagaimana kita bisa tahu wartawan ini karyanya betul atau bukan? Ya kan, nanti di uji kompetensi itu bisa kita tahu nih dia cuma jiplak saja ataukah memang itu karya original dia gitu. Kalau dia karyanya kejiplakan aja udah ketahuan, nah ini wartawan kaleng-kaleng, mending lewat lah sudah. Oke bang, saya mau tanya dulu nih ke bang Hendro atau ke bang Saab nih. Tadi kan kita sudah membicarakan nih perbedaan pewarta dulu dan sekarang. Memang ada perbedaan yang signifikan sekali, mungkin soal mental dan lain-lain. Tapi kira-kira hal positif yang bisa dirasakan oleh pewarta sekarang yang tidak dirasakan oleh pewarta dulu itu apa sih? Kira-kira apakah pewarta dulu itu mendapatkan fasilitas edukasi yang cukup? Apakah sama dengan sekarang atau bagaimana, Bang Hendro? Iya, yang membedakan adalah begini. Dulu kalau kita mau belajar, itu kan mau tidak mau harus cari buku. Bahkan untuk memastikan mana kata yang tepat yang bagus sesuai bahasa Indonesia, itu kami harus membuka kamus yang tebalnya kayak gini. Ini kamus besar bahasa Indonesia, KBBI. Lah sekarang kan enak, tinggal di aplikasi. Anda download aplikasi KBBI melihat HP, mencari kata langsung tahu. Hanya 1 detik udah ketemu. Dulu saya nyari itu mana kalimat yang betul. Itu kamus yang tebal itu kita cari mana kalimat yang tepat, karena kita ingin mencerdaskan masyarakat dengan kalimat atau kata-kata yang benar, yang baku. Nah itu sesimpel itu gitu. Nah sekarang tentu kelebihan wartawan sekarang di situ. Teknologi sangat membantu, teknologi sangat memudahkan, dari mulai akurasi, dari mulai kalau mau belajar tinggal ketik, googling, belajar ini semua ada. Persoalannya adalah mereka mau atau enggak. Kalau dulu kita mau, fasilitas nggak ada. Kalau sekarang fasilitas banyak, belum tentu anak-anaknya mau. Padahal dari sisi pendapatan, aku yakin wartawan sekarang pendapatnya ini jauh lebih besar daripada zaman kami dulu gitu. Ya nggak etis sebetulnya kalau kita bicara ya. Dibanding UMR dulu mungkin, ya UMR sekarang anggaplah 3 juta ya. Di masa itu mungkin gajinya wartawan kalau dibanding UMR paling 10%-nya lah ya. Yeah. Hanya 10% gitu. Tapi itu yang membedakan adalah kita punya kebahagiaan tersendiri gitu. Kalau mau nurutin nyesel juga sebetulnya gitu. Kenapa jadi wartawan gitu kan? Kok udah gajinya nggak besar, kita capek lah kok mau gitu loh. Itu kalau pertanyaannya itu udah terlanjur, udah kejebak sudah. Kita tuh kayak udah masuk di lingkaran yang nggak bisa keluar, karena ada kenikmatan yang juga tidak bisa diabaikan. Itu hanya dimiliki oleh wartawan. Kita punya akses yang luas, jaringan yang mudah. Dalam kondisi tertentu kita juga mudah mendapatkan ya fasilitas, mungkin kita ketemu pejabat penting. Ada kepuasan. Ya, kepuasan tersendiri di situ. Tapi kalau mau jujur dari sisi tanya deh istri-istri wartawan, kalau boleh milih dia ya nyesal juga dia punya suami wartawan itu. Kenapa? Kalau mau jujur mending dia nyari suami pengusaha gitu kan. Karena
wartawan itu kan gajinya ya belasan memang, ya di tanggal-tanggal belasan sudah lewat maksudnya gitu kan. Itu yang membuat kita tetap semangat untuk mempertahankan profesi itu seperti apa. Dan terbukti alhamdulillah ya, saya dengan Bang Syahab termasuk yang kepala Biro Kompas TV yang saat ini di Samarinda, itu juga satu angkatan rasanya. Itu kita ngalamin kok gaji cuma 200.000, 300.000. Tapi kenapa survive sampai sekarang? Karena menjadi wartawan itu dari hati. Dari hati. Sementara kalau wartawan sekarang, jadi wartawan itu profesi. Mereka cuma cari duit. Sehingga apa-apa dihitung dengan uang. Kalau ada penugasan, nggak ada duitnya, nggak mau tuh. Kalau kita dulu nggak, saya misalnya mau ditugasin ke pelosok desa manapun, berangkat. Nggak mikir itu naik apa. Tapi apa dampaknya? Sekarang kalau saya keluar ke Kalimantan Timur, ke bahkan Kaltara, ke pelosok-pelosok, kita banyak kenal orang. Kenapa? Karena kita dari dulu mau ditugasin kemana aja. Sementara kalau wartawan sekarang belum tentu. Iya, dia mikirnya pokoknya satu berita sekian, ada argonya, argometernya jalan. Gitu. Sudah seperti itu kan? Nah, itu yang membedakan. Mungkin Bang Syahab juga bisa nambahkan. Ya, jadi kalau betul kata Bang Hendro, bahwasanya kalau bicara dengan kemudahan teknologi yang sekarang, seharusnya wartawan sekarang karyanya harus lebih hebat dari karya kami dulu ya. Betul. Iya kan? Akses teknologi. Sudah aksesnya luar biasa sekali. Saya kasih tahu gini Ember. Nah, kamera digital ini kan ya, kalau sekarang kan orang dengan gampangnya tidak perlu skill bisa foto orang dengan gampangnya. Objek apapun itu nggak perlu keahlian untuk memoto. Sementara di zaman kami itu, kami harus belajar lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan foto yang bagus. Dan satu foto itu satu momen itu maksimal 3 jepretan. Kebayangkan? Kalau sekarang memang harus betul-betul iya. gitu ya. Bayangkan, setelan kamera manual itu untuk blur ruangan sama blur ruangan beda setelannya. Belum lagi untuk sepak bola misalnya, harus ada kecepatan, itu harus gambar. Dan itu maksimal satu roll film hanya 36. Terbatas. Dan kalau kita mau cepat untuk terbit besok, kita harus kembali dulu ke tempat cuci cetak foto. Dipotong dulu filmnya, baru balik ke lapangan, moto lagi, seperti itu. Dan itu kan kebayang tuh, ke waktu di jalannya dan sebagainya. Nah, dengan sekarang, ya dulu harus bawa hand kamera sendiri, perekam sendiri, blok note ya, lu andalan blok note gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah satu handphone, udah ada perekamnya, ada kameranya, kemudian kalau fotonya buram-buram masih bisa diedit. Dulu kapan mau ngedit? Begitu jelek ya jelek fotonya, tidak apa-apain. Dan kita pasti kena dampak redaktur. Nah, kemudian ketelitian itu kita tuh bahkan dulu sampai dihukum bisa suruh beli. Misalnya ini ada satu kata salah, misalnya mau bikin kita jadi kite gitu, ya kan cocok aja, kita sama kita sama gitu kan, bahasa Betawi. Tapi kan salah. Itu kita harus beli sanggar, beli apa supaya ngajarin kita supaya teliti. Ya, supaya teliti seperti itu. Jadi itulah kemudian, betul kata Mendo, kalau dulu panggilan kita tuh panggilan jiwa untuk jadi wartawan. Saya ngerasain tuh ada dulu wartawan saya didik dari sampai sekarang jadi gede tuh. Saya bangga kayak gitu tuh. Jadi saya suka. Saya tulisannya jelek, saya bilang kamu semua jelek. Berkali-kali saya bikin gitu. Sampai akhirnya bisa jadi besar. Dan itu cuma saya kebanggaan tersendiri. Ya itu kebanggaan nggak bisa dibayar lah ketika kita melihat orang lain bisa sukses daripada kita. Kan guru itu bangganya ketika orang yang dididik jauh lebih sukses daripada dia. Kan itu guru yang tahu diri tuh. Kalau guru yang tahu diri ya. Tapi kalau guru tahu diri, dia pengen anak buahnya tuh, anak didiknya bisa lebih. Nah, kita juga jauh begitu ketika kita punya ada senior yang junior, kita bagaimana kemudian mereka bisa lebih ini. Kan sayang kalau misalnya sudah seniornya bagus kemudian junior jelek, kan sayang. Nah, harusnya regenerasi harusnya lebih. Itu tadi seharusnya dengan kemajuan teknologi seperti harusnya mereka itu tadi harus bisa lebih bagus lagi. Oke, ini makin memanas kita ya, pewarta dulu dan ini. Setelah ini kita akan lanjut nih Bang. Makin seru, saya makin menarik gitu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Pemirsa, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Oktaveni dan dua narasumber kita yang luar biasa. Perbincangan semakin memanas, kita semakin menarik mengenai pewarta dulu dan sekarang. Nah, untuk abang-abang nih, kira-kira menurut abang-abang wajib nggak sih untuk para pewarta di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur itu mendapatkan UKW
Jadi begini, ini rentetannya kembali ketika reformasi lalu 99 begitu banyak booming tabloid, tentunya wartawan juga makin banyak, itu membuat masyarakat pers itu resah. Ini kalau dibiarkan gimana nih gitu, karena ya mohon maaf yang tadinya profesi nggak punya pendidikan, nggak sekolah, tiba-tiba jadi wartawan. Yang tadinya bahkan mungkin mohon maaf nggak lulus SD bisa jadi wartawan. Ini bukan mendiskreditkan atau mendiskriminasi teman-teman yang nggak sekolah gitu maksudnya ya, tapi ini kan profesi, sama dengan pengacara, sama dengan guru, dokter. Ini wartawan ini profesi. Hanya bedanya wartawan ini profesi terbuka. Kalau pengacara, yang bisa jadi pengacara harus lulusan sarjana hukum. Guru sebisa mungkin SPD, pendidikan, walaupun bisa juga yang lain. Dokter harus sarjana kedokteran. Itu kan profesi. Notaris harus pendidikan kenotariatan. Nah, wartawan nggak ada. Betul ada ilmu komunikasi, ada, tapi kan tidak wajib. Ini profesi terbuka. Nah, karena profesi terbuka harus ada tolak ukur nih. Karena itu di 2010 di Palembang, ketika Hari Pers Nasional di Palembang, masyarakat pers itu kemudian berkumpul membuat kesepakatan. Mereka justru yang gelisah ini mengatur dirinya sendiri. Itulah yang namanya self-regulation, mengatur dirinya. Dititipkan pada Dewan Pers sebagai pemegang amanah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Masyarakat pers memberikan amanah kepada Dewan Pers untuk mengatur ini. Nah, disitulah kemudian Dewan Pers bersama masyarakat pers, dalam ini konstituennya, PWI, AJI, IJTI, PRRSNI, ATVSI, ATVLI, semua dari mulai unsur profesi sampai unsur perusahaan, mereka menyepakati perlu adanya pengaturan ini. Muncullah uji kompetensi. Jadi 2010 sepakat mereka membuat uji kompetensi, dan 2011 baru mulai berjalan. Nah, di Kalimantan Timur saya termasuk yang pertama, angkatan pertama untuk uji kompetensi wartawan, dan itu terus bergulir sampai sekarang. 2010 dicanangkan, 2011 mulai berjalan di uji kompetensi wartawan, itu dibantu dengan banyak pihak ya, pihak ketiga. Nah, disitulah kemudian mulai. Tapi ini juga nggak mudah. Dulu di awal 2011 mengajak wartawan untuk ikut uji kompetensi juga apaan sih gitu kan. Aku udah jadi wartawan udah bertahun-tahun, ngapain? Ya udahlah. Waktu itu saya termasuk mungkin yang dalam tanda kutip gila gitu, udahlah biarin aja, saya ngikut aja gitu. Ya terbukti keputusan saya untuk mengambil itu nggak salah gitu, karena saya bisa lompat langsung wartawan utama, saya bisa jadi penguji paling pertama di Kalimantan Timur karena saya duluan gitu. Nah, yang sekarang ini banyak yang mohon maaf yang sudah sepuh-sepuh, yang tua-tua, akhirnya kalang kabut loh. Saya gimana dong lah, ya gimana, ini aturan gitu kan, ini aturan. Makanya ini saat ini sudah diatur oleh PWI Pusat. Tadi saya baru ikut Zoom-nya. Kita tadi baru, saya kebetulan di Komisi Kompetensi PWI Pusat. Kita tadi sedang mengatur PWI akan membuat uji kompetensi yang menaungi semua platform. Jadi tidak hanya platform cetak yang menjadi core utama selama ini, kita juga platform cyber, jadi cetak, cyber, radio, televisi, dan foto. Mungkin kalau foto kita serahkan ke PFI, Pewarta Foto Indonesia, itu organisasi yang para foto, pewarta foto. Kemudian televisi kita mungkin akan bekerja sama dengan IJTI yang tentu sebagai jurnalis televisi mereka punya babonnya. Tapi tidak ada salahnya PWI juga punya penguji yang paham tentang televisi. Nah, tadi yang kita bahas adalah radio. Jadi kita juga nanti PWI akan menguji untuk platform radio. Karena ada banyak anggota PWI yang juga berasal dari orang-orang radio. Termasuk saya dan Pak Syafid ini juga punya pengalaman di radio gitu misalnya. Nah, ini yang kemudian akan menaungi banyak wartawan, dia di platform apa. Karena yang cetak, cyber tentu beda dengan yang radio dan televisi. Penekanannya pasti beda. Skillnya pasti yang diutamakan nyaman itu beda. Sehingga inilah yang kita mengajak para wartawan, buktikan. Ibaratnya begini, Anda nyetir mobil. Kalau Anda bisa nyetir, semua orang bisa, tapi buktinya Anda kompeten, punya SIM. Nah, sama wartawan, bukti SIM-nya apa? Uji kompetensi. Dan itu dibagi 3, sama dengan SIM, ada SIM A, SIM B, SIM C gitu kan. Nah, kita juga ada gitu. Yang wartawan baru itu ada wartawan muda. Kalau di teman-teman lain ada jurnalis muda. Kemudian ada madya untuk yang redaktur, dan utama untuk yang pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya uji kompetensi ini sendiri nggak cuma wartawan pertelevisian ya, tapi semua radio, semua platform ada. Oke. Kalau dari Bang Sahab sendiri? Iya,
Iya, iya jadi Gimana dulu uji kompetensinya kapan? saya kalau Bang Endro pertama, saya angkatan kedua. Angkatan kedua dan saya 2 kali, saya mulai dari Madya. Kalau beliau langsung utama, saya Madya. Karena pada saat itu memang masih terbuka ya. Artinya kita harus bisa milih nih, mau langsung utama atau Madya atau yang muda gitu. Nah waktu itu saya nyoba yang untuk gelombang kedua saya ambil yang muda, kemudian yang ketiga saya pelaksana saya di Tenggarong, saya utama. Jadi bela-bela ke Tenggarong. Waktu itu jembatan lagi putus-putusnya jembatan, jadi nyebrangnya harus pakai perahu gitu. 2011-an waktu itu jadi begitu. Nah, dan memang UKW itu awal-awal juga ditentang juga oleh sebagian teman-teman wartawan, bahkan dicibir ya, ketua ya, dicibir-cibir, ngapain, buat apa, untuk apa, gitu seperti itu. Nah, kami ya gitu tadi nggak mau dengerin begitu-begitu terus, jalan terus aja karena kita yakin ini niat nawaitunya baik gitu ya. Nah, alhamdulillah memang terbukti kan begitu. Memang niatnya adalah bagaimana kemudian kita mengukur orang itu kompetensi atau tidak. Ya kayak tadi, kita tidak pernah menyangka ada namanya sekarang RII. Bagaimana ngaku wartawan itu tulisan itu sebuah karya dia kalau kita tidak punya uji kompetensi? Iya. Iya kan? Kalau redakturnya lihat redaktur tidak punya kemampuan, dia bagus beritanya. Karena kalau AI pasti beritanya pasti bagus. Standarnya bagus. Tapi kan ketika dia setiap tulisan wartawan itu punya gaya skill masing-masing. Stylenya beda. Karakteristiknya Benar. masing-masing. Saya sama Bang Endro ini punya gaya masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau orang yang sudah tahu tulisannya Bang Endro, tahu tulisan saya, dia udah tahu. Nggak perlu dia lihat inisialnya, nggak perlu lihat namanya, dia tahu. Ini tulisannya Endro nih, ini tulisannya Sahab nih, udah tahu gitu. Ini tulisannya Jasmine misalnya gitu kan. Ya banyak sudah tahu semuanya tuh. Nah inilah kemudian kita dorong kemudian dan saat ini semakin gritnya tambah lagi. Kalau dulu kita bisa bebas, sekarang nggak bisa lagi. Jadi yang muda perlu 3 tahun dia untuk bisa naik ke Madya. Dilihat dulu nih 3 tahun bisa nggak, layak tidak gitu ya. Kemudian dari Madya ke utama 2 tahun. Jadi untuk jadi jenjang dari muda ke utama dia perlu waktu 5 tahun jadi seorang wartawan. Dan itu nggak mudah waktunya, proses 5 tahun itu nggak mudah karena harus ada karyanya dan sebagainya. Dan jangan dianggap bahwasanya wartawan senior sudah pasti hebat. Enggak, kita punya bukti kok. Ada beberapa wartawan senior yang kemudian ketika kita lakukan uji kompetensi nggak lolos. Nggak lolos karena memang ketat. Kita punya ada 9 mata uji misalnya, dari 1 mata uji tidak lolos semuanya sudah pasti tidak ya. Tapi kita juga ada bikin bangga tuh, ada salah satu mungkin guru saya anggap dulu jadi salah satu guru penulis saya, dia bela-belaan ikut dari yang muda, coba bukan langsung utama, ikut yang dari muda dan alhamdulillah lulus. Iya, dasar. Bayangkan saya ini yang diajarin, sekarang saya nguji mereka beliau dan beliau lulus dari muda. Nah ini kan lihat kemudian bagaimana dinamisnya PWI gitu ya. Ya dinamisnya PWI itu seperti itu karena PWI ini organisasi profesi yang tidak hanya menaungi media cetak, tapi ada radio kata Bang Endro tadi, kemudian ada televisi. Makanya tidak heran ketika PWI melebarkan sayap, kita bisa melakukan uji kompetensi untuk wartawan televisi, kita bisa melakukan untuk wartawan video, untuk wartawan foto juga bisa karena media cetak pasti sudah skillnya pasti banyak untuk situ. UKW ini sifatnya sebenarnya wajib ya untuk wartawan. Sebenarnya saat ini kalau kita mau jadi anggota PWI ya itu wajib harus urus UKW, kalau nggak bisa jadi anggota PWI. Saya pengen sambil kasih tahu ke teman-teman pewarta lain, kira-kira nih Bang, apa sih kendalanya apabila seseorang pewarta atau wartawan itu tidak mengikuti UKW gitu? Apa plusnya, apa minusnya? Jadi kalau misalnya salah satunya adalah bahwasannya ketika dia sudah kompeten, ya tadi kata Bang Endro, dia punya SIM. Dia punya SIM, betul. Ya, ketika ada razia dia bisa. Yang kemudian kedua adalah ketika ada narasumber. Narasumber itu dia berhak menolak ketika ada wartawan yang tidak lulus kompetensi. Dia berhak menanyakan, udah kompeten belum? Karena itu lisensi semacam lisensi resminya sekarang kita punya seperti itu. Dan bisa nolak, kalau nggak punya ya saya nggak bisa menolak. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika terjadi permasalahan dalam produk yang dihasilkan, produk pers yang dihasilkan, dia bukan wartawan, dia bukan belum kompetensi, yang kemudian dia juga bukan anggota profesi, salah satu profesi organisasi profesi wartawan, maka urusannya bukan lagi undang-undang pers, undang-undang pokok pers, tapi undang-undang udah kena masuk ITE atau masuk ke undang-undang KUHP. Nah, salah satunya itu bisa menjelaskan nanti Bang Endro nih. Bang Endro ini salah satu ahli pers di Kalimantan Timur yang kemudian sering dimintai pendapat ketika ada persidangan kasus tindak pers. Bisa tuh dijelasin Bang Endro tuh. Iya, jadi kalau dipanggil polisi udah sering, udah ngisi BAP udah sering ya. Karena di Kalimantan Timur mungkin seingat saya di Kalimantan Timur saat ini ada 3 ahli pers sertifikasi Dewan Pers, ada 3 orang. Tapi rasa-rasanya satu-satunya yang paling sering dipanggil polisi saya, karena
itu tadi karena penugasan dari Dewan Pers, bahkan sampai ke Kalimantan Barat, sampai ke Kalimantan Tengah untuk menangani kasus-kasus sengketa pers. Salah satu tolak ukur kerugian ketika wartawan tidak punya uji kompetensi adalah kita akan bilang, Anda wartawan, iya. Dari sisi mana saya bisa mengatakan Anda wartawan? Bukti bahwa Anda wartawan apa? Kartu pers bisa dicetak. Ya sekarang pergi ke percetakan, cetak aja, bisa. Nah, itulah yang kemudian akan membuat teman-teman terlindungi, para wartawan yang kalau punya uji kompetensi lebih terlindungi karena dianggap dia sendiri mau mengikuti aturan. Bagaimana mungkin Anda memberitakan sesuatu, Anda mengkritik sesuatu kalau Anda sendiri tidak menghormati regulasi pers sendiri? Ini adalah amanat undang-undang pers. Loh, nggak ada tuh di undang-undang pers. Betul, secara eksplisit tidak ada di situ. Tapi yang mengawal undang-undang pers siapa? Dewan Pers. Berarti apapun yang menjadi domainnya Dewan Pers, itu otomatis dia menjalankan fungsi undang-undang pers tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah untuk mengatur ini, bukan membatasi kayak dulu, beda. Nah, makanya apakah wartawan yang tidak uji kompetensi tetap dianggap wartawan? Ya tetap. Sama sopir angkot yang tidak punya SIM tetap aja namanya sopir angkot gitu kan. Tapi ketika dia punya SIM, dia lebih aman. Lebih kuat. Apalagi sekarang pemerintah itu punya regulasi. Ketika pemerintah ingin bekerja sama dengan media, apalagi urusannya dengan keuangan negara, pemerintah sudah punya aturan. Saya mau bekerja sama dengan media A, syaratnya apa? Dia punya wartawan yang berkompeten. Dia punya pemimpin redaksi berkompeten, penanggung jawab redaksi berkompeten. Dan dibuktikan dengan UKW. Dengan uji kompetensi tadi. Kalau nggak ada, ya media sendiri rugi. Nah, itulah nilai tawar wartawan sekarang. Saya misalnya saya dengan Bang Sahab ini sebagai pemegang kartu wartawan utama, itu jadi rebutan dalam tanda kutip. Karena orang yang punya media tidak akan diakui sebagai media kalau nggak punya pemimpin redaksi yang pemegang wartawan utama. Sehingga Bang Sahab ini memimpin redaksi di 2 media, saya juga di 2 media. Kenapa? Karena Dewan Pers membolehkan 1 wartawan utama memimpin 2 media, gitu kan, maksimal gitu. Nah, disinilah posisi tawar kita, grade kita. Misalnya Mercy, dari mulai sekarang ikut wartawan muda, nanti Madya, nanti lagi utama. Nah, Mercy sudah boleh tuh jadi pemilik media. Mercy sudah boleh mendirikan media. Kenapa? Karena Anda sendiri bisa menjadi pemimpin redaksi di situ. Nah, akhirnya apa? Posisi tawarnya kan tinggi. Sekarang boleh percaya boleh enggak? Ini teman-teman yang punya media sekarang susah cari wartawan. Kenapa? Karena wartawan punya media sendiri semua. Akhirnya apa? Sekarang jadi kayak apa ya? Kayak apa? Maklar berita sekarang ya kan? Karena satu wartawan itu bisa menyuplai bisa 5-6 media. Dia jualan berita sekarang. Makanya saya bilang, wartawan sekarang pendapatannya jauh lebih tinggi. Kenapa? Dari satu berita yang dihasilkan, mohon maaf ya, dia satu berita nih. Kalau satu berita di harga 50.000 aja, dia sebar ke 5 media, udah berapa? 250.000. Satu hari. Itu kalau satu berita. Kalau dia 3 berita, kali 5 media berapa? 750. Anggaplah dia 25 hari kerja. Kalikan aja. Ya kan? 5 kali 4, 20. 20 kali 750. Udah berapa? 20 hari kali, anggap aja. 500.000 udah 10 juta tiap bulan. Ayo. Siapa yang mau ngasih? Hanya dengan kalian. Ini yang kemudian membuat para wartawan tidak memikirkan kualitas, tapi mengejar kuantitas. Nah, ini yang bahaya yang saya bilang. Esensi pewarta itu sendiri jadi dia nggak berkembang. Pokoknya dia bikin 5W1 sudah. Dia nggak pernah bikin feature, nggak pernah bikin ulasan-ulasan yang menarik. Kan terjebak di situ. Makanya sampai ada istilah teman-teman wartawan sekarang menjadi budak pokir kan gitu ya. Ada istilah budak pokir sampai gitu. Nah, karena dia diperbudak dengan kejar tayang tadi. Nah, itu yang membedakan nanti yang berkualitas dengan enggak. Karena hari ini kita dibatasi oleh durasi, sebelum kita berpisah, kita mau dengarkan dulu closing statement dari masing-masing narasumber kita kepada Bang Sahab dulu. Ya, terima kasih. Ya, saya hanya berpesan kepada terutama teman-teman PWI bahwasannya tetaplah konsisten sebagai anggota PWI. Tidak ada ruginya bergabung di PWI karena PWI salah satu organisasi yang paling mapan, yang lahir setelah 6 bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan ikut mengawal kemerdekaan Indonesia. Dan jangan pernah jenuh belajar
Karena menjadi wartawan itu tidak ada kata titiknya, yang ada kata komanya. Titiknya nanti kalau sudah hapasnya habis lah gitu ya. Jadi situ, jadi jangan belajar supaya kualitasnya tetap baik, gitu saja. Oke, terima kasih Bang Sahab. Boleh ke Bang Hendro? Ya, wartawan dilihat dari karya nyatanya, bukan yang bohong beritanya. Wartawan harus tulus, bukan modus. Wartawan harus mau keringatan, bukan yang kering ingatan ketika sudah dapat uang. Terima kasih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu kepada dua narasumber kita. Terima kasih Bang Hendro dan juga Bang Sahab. Untuk pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan